Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Batista Karya dengan NIM 029. Saya akan membahas sejarah perkembangan komputer. Sejarah awal komputer. Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1922 oleh Charles Babbage melalui mesin yang disebut different engine. Perkembangan komputer juga dipengaruhi oleh Perang Dunia Kedua, seperti komputer Z3 dari Jerman dan Colossus dari Inggris yang digunakan untuk memecahkan kode rahasia. Komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama merupakan tahap awal perkembangan komputer modern yang menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Ukuran komputer pada masa ini sangat besar, kemudian bahkan bisa memenuhi satu ruangan, serta membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Selain itu, komputer ini juga menghasilkan panas yang lebih tinggi sehingga sering mengalami kerusakan. Proses kerjanya masih sangat terbatas karena hanya menggunakan bahasa mesin, yaitu bahasa tingkat paling rendah yang hanya dipahami oleh komputer. Komputer generasi ini hanya mampu menjalankan satu tugas dalam satu waktu dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan perhitungan. Contoh komputer generasi pertama adalah ENIAC dan UNIVAC. Komputer generasi kedua. Pada generasi kedua ini, terjadi perkembangan besar dengan ditemukannya transistor yang menggantikan tabung vakum. Penggunaan transistor membuat ukuran komputer menjadi lebih kecil, lebih ringan, dan lebih hemat energi. Selain itu, komputer menjadi lebih cepat dan lebih andal dibandingkan generasi sebelumnya. Pada generasi ini juga digunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan Fortran sehingga lebih mudah digunakan oleh manusia. Kapasitas memori ini juga mulai meningkat dan komputer sudah mulai digunakan di bidang bisnis dan pemerintahan. Kemudian pada generasi ketiga ditandai dengan penggunaan integrated circuit atau IC, yaitu penggabungan banyak komponen dalam satu chip. Hal ini membuat ukuran komputer menjadi semakin kecil, tetapi memiliki kinerja yang lebih tinggi. Pada generasi ini, komputer sudah mulai menggunakan sistem operasi sehingga dapat menjalankan beberapa program secara bersamaan atau multitasking. Selain itu, komputer menjadi lebih stabil, lebih cepat, dan lebih efisien dalam penggunaan daya. Perkembangan ini juga membuat komputer mulai digunakan secara lebih luas di berbagai bidang. Kemudian ada generasi keempat. Generasi keempat ditandai dengan munculnya mikroprosesor, yaitu teknologi yang menggabungkan ribuan hingga jutaan komponen ke dalam satu chip kecil. Dengan adanya mikroprosesor, komputer menjadi jauh lebih kecil, lebih murah, dan lebih cepat. Pada masa ini juga mulai muncul komputer pribadi atau personal komputer yang digunakan oleh masyarakat umum. Selain itu, perkembangan teknologi juga menghadirkan perangkat seperti mouse, GUI atau tampilan grafis, dan sistem operasi seperti Windows. Perusahaan seperti Intel dan AMD mulai berkembang pesat pada generasi ini. Kemudian ada generasi kelima, yaitu sekarang dan masa depan. Generasi kelima ini merupakan tahap perkembangan komputer yang kita rasakan saat ini, ditandai dengan kemajuan dalam bidang artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Komputer pada generasi ini tidak hanya menjalankan perintah, tetapi juga mampu belajar, mengenali pola, dan mengambil keputusan. Selain itu, teknologi semikonduktor semakin canggih, sehingga ukuran perangkat semakin kecil, namun memiliki performa yang sangat tinggi. Contoh penerapannya dapat kita lihat pada smartphone, laptop, hingga teknologi seperti machine learning atau cloud computing. Itulah sejarah perkembangan komputer yang saya dapat jelaskan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kata atau kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.